Sahabat Inovasi, jumpa lagi bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi, saat ini kita tengah berada di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Nah, tentunya kita juga akan berbincang-bincang dengan ASN-ASN inovatif yang ada di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Nah, saat ini telah hadir ya narasumber kita yang tentunya akan memberikan suatu informasi tentang inovasi yang ada di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, yaitu S. Abdurrahman STR Stat. Nah, inovasinya adalah si data eksotis. Nah, seperti apa ini inovasinya? Dari judulnya ini sungguh sangat membuat penasaran ya, eksotis ya. Nah, tentu sahabat inovasi juga penasaran. Nah, langsung saja kita sapa. Selamat datang Mas Abdurrahman ya. Saya panggilnya Abdurrahman aja ya. Boleh. Oke, nah Mas Abdurrahman ini judul inovasinya si data eksotis. Nah, ini penasaran nih, kok namanya tuh sangat familiar sekali ya, kita eksotis dan sangat membuat penasaran. Sebenarnya apa sih? Ya, baik Mbak. Langsung saja ya mungkin ya. Jadi si data eksotis itu aplikasi Android, Mbak. Aplikasi Android. Judulnya panjangan ya, si data eksotis, artinya panjangannya si sistem informasi data indikator strategis yang ada di BPS, yang dihasilkan di BPS seperti itu. Oke, jadi ini adalah singkatan nama dari suatu aplikasi berbasis web. Aplikasinya berbasis Android. Oke. Sebelum jauh kita membahas bagaimana inovasi ini ya. Nah, ini tentu saja inovasi itu berawal dari suatu masalah ya. Salah satunya berawal dari masalah tentunya ya. Nah, ini bisa diceritakan pada sahabat inovasi ini latar belakangnya apa muncul ide melakukan inovasi ini? Oke, baik. Untuk si data eksotis sendiri itu kan aplikasi berbasis Android ya Mbak ya, pakai HP langsung gitu kan. Jadi sebenarnya latar belakang dibuat oleh aplikasi tersebut ya, pertama yang paling utama itu adalah meningkatkan pelayanan publik ya, sektor publik, yaitu dengan cara memudahkan pengguna data untuk mendownload ataupun melihat data secara langsung lengkap dan juga update dari HP masing-masing atau gadget masing-masing lah. Terus yang kedua mungkin ini salah satu alasan yang terpikirkan oleh teman-teman ya atau kami ya sebagai inovator adalah di saat pimpinan atau pimpinan OPD seperti itu kan ingin melakukan rapat atau sedang melakukan rapat dan sedang butuh data indikator strategis, ya kan salah satunya itu adalah dengan cara melihat data tersebut di website kami kan, tapi butuh proses yang mungkin lebih panjang daripada umumnya seperti itu. Makanya tercetuslah mending buat satu aplikasi, ya udah aplikasi itu bisa dibuka kapan saja gitu kan, melihat yang penting-penting saja dan bisa di search data-data tersebut. Makanya ada aplikasi tadi. Ya, tentu saja tidak hanya kapan saja ya, dimanapun bisa lihat ya jika diperlukan tentunya ya. Betul. Oke, baik. Jadi memang ini suatu inovasi itu dirancang ya untuk menyelesaikan suatu masalah ya dan mengefektifkan suatu pekerjaan tentunya. Betul. Oke, baik. Nah, di sini aplikasi ini sebenarnya sasaran inovasi ini siapa aja? Sasarannya kalau sasaran aplikasi ini semua yang membutuhkan data ya Mbak ya. Karena aplikasi ini gratis kan, tinggal di-download di Play Store, tinggal download dengan keyword si data eksotis. Jadi semua pengguna data baik dari kementerian, lembaga atau masyarakat umum bisa mendownload secara gratis. Biasanya pengguna datanya dari kalangan pemerintah daerah yang butuh cepat seperti data. Jadi ini adalah sasarannya adalah pengguna
yang berhubungan dengan data ya. Data. Dan tentunya ini adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan dari BPS ya kepada yang pemanfaat data tadi ya. Iya, betul. Siapapun bisa mengaksesnya. Siapapun Begitu bisa ya? mengaksesnya. Oke, tapi ini berbasis Android. Berbasis Android. Oke, baik. Nah, kalau berbasis Android artinya ini kita harus mendownload dulu ya. Apakah ini Betul. tersedia di Play Store? Tersedia Mbak. Untuk saat ini tersedia di Play Store dengan keyword si data eksotis tadi. Oh, Tinggal di-download. ya, nama aplikasinya di si data eksotis. Jadi Iya. kita bisa menemukannya dengan Play Store. mencari si data eksotis nanti muncul ya, Iya, dan bisa muncul. langsung di-download Ya. gitu ya. Jadi sangat mudah sekali tentunya untuk mendapatkan aplikasi ini ya. Iya, betul. Oke. Nah, sejak tahun berapa ini? Kalau si data eksotis sendiri sebenarnya sudah lama ya Mbak, sudah di tahun 2000, kalau nggak salah 2018 sudah ada, 2019 gitu dikembangkan, namun terus dikembangkan lagi sampai sekarang. Ya, sekitar tahun 2019. Jadi sudah lama sekali ya. Iya, seperti itu. Inovasi ini sebenarnya ya. Nah, sejauh ini inovasi ini sudah banyak sekali memberikan Dipakai. manfaat kan tentunya untuk para Ya. pengguna yang membutuhkan data-data Iya. tersebut ya. Oke, baik. Nah ini aplikasi ini sendiri kita kan tentu saja yang menggunakan adalah pengguna manfaat. Apakah ini ada biasanya kita kan langsung bisa mengakses atau harus memasukkan login atau user dulu? Oh, kalau untuk aplikasi ini tidak perlu login karena bentuknya juga langsung ambil dari website BPS. Sebenarnya aplikasi ini, Mbak, itu data yang ditampilkan itu di situ sama dengan data yang ada di website BPS sumsel.bps.go.id. Namun aplikasinya kami buat versi Android-nya seperti itu, dan juga lebih cepat. Nah, untuk masuk tidak perlu login, jadi tinggal download, kemudian nanti akan tersedia langsung menu-menu dan juga tampilan awal berupa indikator strategis yang ada di website BPS. Nah, mungkin sampai inovasi penasaran. Ini selain yang tadi disebutkan ya, apalagi fitur-fiturnya yang bisa dimanfaatkan tentunya. Oke, selain dari data BPS, di situ juga terdapat publikasi yang dikeluarkan BPS bisa di-download melalui aplikasi tersebut, kemudian dibaca secara lengkap dengan HP. Kemudian ada juga berita resmi statistik. Berita resmi statistik itu adalah data-data yang rilis, biasanya BPS setiap bulan itu merilis data, kemudian ada berita resminya. Nah, itu juga bisa di-download di aplikasi Play Store kami. Kemudian juga ada yang namanya tabel dinamis. Tabel itu berupa angka, kita misal membutuhkan data jumlah penduduk per tahun seperti itu. Proyeksi penduduk itu juga terdapat di salah satu fitur dari aplikasi tersebut. Oke. Ya. Nah, kalau biasanya data ini kan identik dengan yang namanya tabel ya. Tabel, yes. Nah, apakah ini bisa di-download dan sehingga bisa di-print gitu? Ya, bisa. Jadi fiturnya di situ salah satunya adalah download dengan format Excel. Oke. Ya, meski biasanya kalau HP itu ngeliat Excelnya susah kan, Mbak ya. Tapi yang namanya Excel tadi bisa dikirim melalui HP, kemudian diolah kembali. Oke. Laptop, Jadi kalau di aplikasi ini hanya fasilitas download ya. Download, kalau ya. untuk ngeprintnya kita kembali ke PC ya atau Iya. Komputer. laptop ya, atau komputer. Oke. Nah, ini tadi udah dijelaskan juga ya bagaimana pengaplikasian inovasi ini. Tentu saja sangat mudah karena begitu di-download para pengguna sudah bisa memanfaatkannya ya. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana proses inovasinya sendiri. Proses ya. Pada saat mulai dari ide terus menuangkan ide, apakah Mas Abdurrahman juga berpikir sendiri atau ini bersama tim tentunya? Ya, baik. Sebenarnya untuk aplikasi ini sendiri, Mbak, cetus ide-nya itu ya bersama-sama ya. Alias kalau dulu itu ada langsung dari atasan permintaan request kan, ada inovasi ini nih, tolong kami buatkan. Kemudian ya untuk pengembangan aplikasinya ada timnya sendiri, Pak, Mbak. Ada timnya, tim IT namanya, tim IT kami di bagian IPDS, integrasi pengolahan dan diseminasi. Jadi
tidak sendiri, tentu saja ada tim programmernya dan juga ada tim yang memberikan saran dan masukan seperti itu. Jadi bersama-sama lah tim IT dan segala stakeholder. Jadi memang sangat dibutuhkan sekali ya saran dan masukan serta mungkin atau juga kritik ya, justru kritik itu yang membuat kita menjadikan inovasi ini menjadi jauh lebih baik tentunya ya. Jadi apalagi kalau di pengguna ya, mungkin ada masukan juga termasuk penggunanya ada masukan juga tentunya ya. Iya tentu saja karena yang pakai aplikasi kan pengguna ya Mbak. Iya. Jadi karena di aplikasi di Play Store itu biasanya ada kritik dan saran kan dari pengguna, ya itu juga menjadi salah satu bahan evaluasi kami terhadap aplikasi tersebut. Oke, tapi sampai sejauh ini aplikasi ini sudah begitu banyak dimanfaatkan tentunya ya oleh, dan ini gratis ya? Gratis. Nah, silahkan di-download. Ini yang menggembirakan Mbak pengguna ya, pengguna aplikasi ini kita bisa langsung mendapatkan data tanpa membayar 1% pun ya. Ya, tentu saja. Oke, dan ini bisa membantu para pengguna agar bisa mendapatkan data dengan real time ya. Untuk real time juga ini ya. Update ya. Update sesuai data. Update. Kalau real time itu kan bisa berbasis web ya, tapi kalau Android itu update ya, selalu update ya tentunya. Selalu update. Oke. Sesuai dengan website BPS Sumsel data yang tersedia. Oke. Jadi kalau websitenya mau update data, Androidnya pun ikut ini aplikasinya juga ya. Oke, baik. Nah, sejauh ini apakah kan dari 2019 ya sampai 2023 apakah menemui kendala baik dalam penerapannya maupun dalam penyempurnaan aplikasinya? Oke, kalau kendala kami sekarang itu bukan dibilang kendala juga karena keharusan ya. Keharusan artinya aplikasi tersebut masih harus kami kembangkan lebih lanjut seperti itu, seperti tampilan dari websitenya, tampilan dari aplikasinya seperti itu. Nah itu juga yang sekarang masih dalam tahap pengembangan seperti itu. Itu saja sih seperti Mbak. Kalau dari penerapannya ke para penggunanya nggak ada ya? Ya kalau pengguna itu ya namanya untuk aplikasi ya Mbak ya. Kadang-kadang banyak yang pakai, kadang juga nggak ada gitu kan. Jadi lebih ke sosialisasi kembali. Jadi belum tentu ada orang yang sebelumnya pakai tapi temannya tahu gitu kan. Jadi kita harus mensosialisasikan kembali kalau ternyata mudah loh ngambil data itu, nggak perlu repot-repot ke BPS lagi atau apa gitu kan, website pakai itu aja gitu. Tapi artinya minim dia nggak sama, boleh dibilang inovasi ini nggak ada errornya ya. Biasa kan kalau kita apalagi waktu download kan mungkin kadang-kadang kan loading. Apakah seperti itu juga komplain dari penggunanya? Kalau masalah itu berarti masalah dari device pengguna Mbak ya. Karena device pengguna kan beda-beda ya. Ada yang bisa yang HP-nya mungkin belum support seperti itu kan. Nah, tergantung sinyal juga mungkin ya, bisa jadi ya. Tergantung sinyal. Tapi kalau dari fitur-fiturnya sendiri ini sudah cukup memenuhi kebutuhan para pengguna tentunya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Oke. Nah, Mas Abdul Rahman ini mungkin banyak sekali yang ingin Mas Abdul Rahman sampaikan ya. Ini karena menarik, suatu aplikasi tentunya dibangun tidak langsung jadi ya. Betul. Masih penuh suka duka juga ya. Ini try error ternyata nggak cocok seperti itu ya. Apalagi kita menerjemahkan suatu apa yang kita inginkan dalam aplikasi terus saja. Apalagi kita punya tim ya. Kadang-kadang kan sesama tim juga kita kadang-kadang ada juga silang pendapatnya gitu kan, tapi ini tentunya sudah bisa dilalui ya, dan sudah solid sekali tentunya dengan tim-tim inovasinya tentunya Mas Abdul ya. Oke, nah terakhir Mas Abdul sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, apa sih yang ingin Mas harapan terutama untuk inovasi ini ke depannya lagi seperti apa? Ya, untuk inovasi sebenarnya untuk ke depannya yang jelas inovasi itu harus sustainable Mbak. Yang artinya bukan cuma sekarang saja digunakan gitu, tapi selanjutnya juga akan mendukung berbagai masalah tadi gitu. Jadi masalah yang didapati dengan membuat inovasi tadi bisa terselesaikan bukan hanya sekarang tapi selanjutnya juga. Dan juga inovasi itu dibuat
dilihat dari kebermanfaatannya. Betul. Besar kecil manfaat itu, walaupun dia kecil ya tetap manfaat kan Mbak ya. Iya. Jadi walaupun kecil manfaatnya, tapi dia punya manfaat ya tetap bisa dibilang inovasi yang bagus seperti itu. Iya, ya tentu saja inovasi itu dibuat untuk dimanfaatkan. Jadi Iya. walaupun dimanfaatkan sekecil apapun, Ya. itu tetap aja suatu inovasi ya. Ya, suatu inovasi. Oke Mas Abdul, ini sebelum kita mengakhiri perbincangan, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada tim-tim inovasinya, silakan. Ya, baik. Mungkin untuk pertama untuk yang support kami adalah support dari Kepala BPS Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih atas supportnya, atas inovasi yang sudah dibuat ini. Kemudian kami terima kasih juga dari kepada tim podcast dari Balitbank sudah mensosialisasikan, ikut serta dalam mensosialisasikan beberapa inovasi kami ya. Salah satunya ini adalah si data eksotis. Kemudian mungkin ada sedikit kami masukkan juga Mbak ya, masukkan sedikit iklan kali ya, iklan Oke. karena sekarang kan tahun 2023 ini sedang sensus pertanian ya. Betul. 2023. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian dimanapun berada gitu, untuk ikut serta mensukseskan sensus pertanian 2023, yaitu mencatat pertanian Indonesia untuk kebijakan-kebijakan pertanian yang lebih bagus. Mungkin itu saja Mbak dari saya Mbak. Oke, baik. Nah, Ya. terima kasih Mas Abdul Rahman atas kehadirannya di podcast kami ya. Ini berbagi dan sharing ya tentang inovasi yang ada di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Semoga ini menjadi inspirasi bagi sahabat inovasi ya, Ya. tentunya untuk juga berinovasi. Ya. Nah, tentu saja dengan jurus 4S kita, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.